Kita garis bawahi lagi, siapa yang selamat itu orang yang mengikuti aku dan sahabat. Berarti Islam ini ajarannya tidak bisa terlepas daripada peran sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan kita nggak usah ikut Abu Bakar, kita ikut Nabi saja. Pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit membahas masalah tauhid. Jadi kalau selama ini yang saya bahas fikih, hari ini saya pengen bahas masalah tauhid. Pembahasan tauhid itu adalah pembahasan agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama ini bahwa hendaknya seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah. Ta'aruf kepada Allah, mengenal Allah. Hari ini kebanyakan orang itu fokus misalnya membahas masalah sholat, bagus, itu kewajiban. Membahas masalah puasa, baik, itu kewajiban. Tetapi mengenal Allah juga adalah satu kewajiban. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah inti dalam menyelesaikan masalah. Inti dalam menyelesaikan masalah. Ketika orang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah masalah apapun bisa dihadapi. Kata guru saya, takluknya Konstantinopel itu karena tentara-tentaranya memegang erat tauhid dan akidah. Memegang erat tauhid dan akidah. Memegang erat keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, hingga akhirnya mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel. Itu luar biasa. Itu pencapaian yang sebelum terjadi pun sudah dipuji oleh Rasulullah SAW. Kalau itu terjadi, maka tentara pada zaman itu adalah tentara yang terbaik. Nah, ternyata kata guru-guru kami, kenapa pada zaman itu Konstantinopel bisa ditaklukkan? Karena pada masa itu masyarakat, tentara, pimpinannya Al-Fatih itu, Sultan Al-Fatih, memegang erat keyakinan dan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus saya beri pemahaman juga bahwa akidah itu bukan hanya sebatas yang tertulis di topi-topi kita. Bukan juga yang tertulis di baju-baju kita. Atau bukan yang tertulis pada bendera-bendera. Itu bukan tauhid. Itu bukan akidah. Itu kalimatnya. Kalau akidah itu letaknya di sini. Letaknya ditanam di dalam hati. Kalau yang ditulis-tulis itu hukumnya bisa makruh, bahkan bisa haram. Kalau seseorang tidak bisa menjagakan pakaian itu daripada najis, maka hukumnya bisa haram. Atau dia tidak bisa menjagakannya masuk ke tempat-tempat yang bernajis. Ada orang pakai topi, ada tulisan la ilaha illallah, tak sadar duduk dia di WC. Ada, Pak. Ini sering terjadi. Ada orang pakai baju, ada kalimat la ilaha illallahnya, tak sadar dia masuk ke mesin cuci, bercampur sama celana pipis anaknya. Celana anaknya yang ada pipisnya, ada tainya itu, dimasukkannya semua ke mesin cuci, sama baju-baju itu dimasukkan. Jadi hari ini banyak orang salah kaprah. Dia rasa bertauhid itu cukup di baju. Enggak, Pak. Tauhid itu di sini. Diucapkan dengan lisan dan diaplikasikan dengan perbuatan. Jadi kata para ulama, kalau tidak bisa dijagakan daripada najis atau tempat-tempat najis, hukumnya bisa haram. Saya punya cincin, ada tulisan Allahnya.
Udah lama saya tak mau pakai lagi. Kenapa tak saya pakai lagi? Cincin bukan dibuat, memang dapatnya begitu. Memang ada tulisan Allahnya, batu aki Sulaiman. Kadang saya teledor Pak, tiba-tiba udah masuk ke WC itu, baru sadar saya, terbawa gitu. Kalau itu lupa begitu kan. Semenjak itu saya tak mau lagi pakai lagi. Nah, tak mau saya pakai lagi. Kenapa? Sering terbawa, nggak sadar gitu. Tidak sadar terbawa. Nah, jadi umat Islam ini baru bisa kuat kalau tauhidnya atau akidahnya kepada Allah juga kuat. Dan perlu saya garis bawahi tadi, saya ulangi lagi bahwa akidah dan tauhid itu bukan yang tercatat pada pakaian, tetapi apa yang diimani di dalam hati. Makanya orang ribut, perkara ngucapin Natal ribut. Ada yang bilang kafir, ada yang bilang ini segala macamnya. Itu nggak usah kita bahas lah. Itu nggak usah kita bahas ya. Kalau kita sebagai pimpinan negara atau sebagai pemimpin, ada rakyat kita yang memang Nasrani, sekedar menghargainya, tidak sampai mengeluarkan kita daripada Islam. Tapi kalau kita tak punyanya kawan, tak punya, bukan kepala desa, bukan gubernur, kawan Facebook kita 500 Islam semua, terus tiba-tiba buat selamat hari Natal, sama siapa kita ucapin? Itu kurang kerjaan. Nah, masalah akidah ini penting saya bahas. Karena apa? Karena hari ini apa yang dikatakan Rasulullah itu ternyata benar. Apa kata Rasulullah? Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah. Nanti tidak lama lagi Islam ini akan pecah kepada 73 golongan. Sataftariqu ummati, kata Rasulullah. Umatku ini akan pecah kepada 73 golongan. 73 ini ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 73 ini menunjukkan banyaknya. Menunjukkan banyaknya terpecah. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu kelompok. Faqila lahu, maka sahabat bertanya kepada Nabi, mal wahidah, yang satu itu siapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Orang, kita garis bawahi lagi, siapa yang selamat itu orang yang mengikuti aku dan sahabat. Berarti Islam ini ajarannya tidak bisa terlepas daripada peran sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan kita nggak usah ikut Abu Bakar, kita ikut Nabi saja. Kita nggak usah ikut Utsman. Utsman kan azannya sholat Jumat 2 kali, Nabi sekali. Kita ikut Nabi aja, nggak usah ikut Utsman. Seolah-olah dia ingin menyudutkan dan menyalahkan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi. Padahal mereka adalah orang yang langsung berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung bertemu tatap muka dan dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kita ini tak ada jaminan, Pak. Kalau jaminan dapat bantuan ada, tapi bantuan dari Kades, ya. Bukan jaminan masuk surga, jaminan dapat beras, ya, jaminan dapat kesehatan, BPJS ada, tapi jaminan masuk surga tidak ada orang yang bisa mengklaimnya bahwa diri dia masuk surga, nggak ada. Aku nih penghuni surga, nanti dulu. Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Jadi ada sebagian orang yang melaga antara Nabi dengan udah kita ikut Quran sama hadis saja. Sahabat itu kan kalau nggak cocok sama Nabi, loh kok nggak cocok? Kok bisa nggak cocok gitu? Kok bisa nggak? Padahal kalau nggak ada sahabat nggak akan kenal kita sama Nabi, Pak. Iya kan?
kita kenal sama Tuan Guru Patimpus, kenal sama Pangeran Diponegoro, kenal sama siapa lagi, Imam Bonjol, kenal sama pahlawan-pahlawan tuh. Kenapa kita kenal? Karena mereka pelaku sejarah dan orang di bawahnya mencatat sejarah itu. Makanya kita kenal. Kalau orang di bawahnya menyembunyikan sejarah itu, maka kita tidak akan kenal terhadap pahlawan-pahlawan yang memerdekakan negara ini. Begitu juga lah Rasulullah. Karena ada orang yang berjasa yang mencatat hadis-hadis dan mencatat ayat-ayat Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita kenal kepada Rasulullah. Coba kalau nggak ada. Makanya kurang adab orang apabila dia menyudutkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terpecahnya Islam ini, ya, itu kebanyakan dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Dan perlu saya garis bawahi, walaupun kata Nabi yang masuk surga itu satu golongan, tapi ini kelompok mayoritas. Jadi kalau dijumlahkan yang satu ini dengan yang 72, lebih banyak yang satu ini. Jadi yang 72 ini cuma aliran kecil-kecil aja. Cuma aliran yang kecil-kecil saja. Perdebatan demi perdebatan terjadi dalam masalah akidah. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa banyak hari ini orang yang salah memahami terhadap konsep ketuhanan. Terhadap konsep ketuhanan. Kalau dulu masih ada orang rajin belajar tauhid sifat 20, sekarang orang sudah malas belajar tauhid sifat 20, ditambah lagi ada sumbang-sumbang di tengah-tengah masyarakat. Kadang ada sumbang-sumbang gini, Pak. Nggak usah belajar sifat 20, nanti bisa gila. Ada begitu. Jangan belajar tauhid sifat, nanti bisa gila. Saya belajar tauhid sifat 20 tuh belum lagi saya SD. Belum lagi saya SD. Udah hafal. Sampailah sekarang. Enggaknya gila. Enggaknya gila. Kawan-kawan saya atau jamaah-jamaah saya, ada yang umurnya sudah 80, ada yang umurnya sudah 70. Tak ada yang gila. Kalau gila janda banyak. Tapi kalau gila, betul-betul gila gara-gara tauhid itu tak ada. Kalau gila janda, gila kawin lagi ada. Kalau itu entah-entah pun di sini ada itu. Buat tunjuk tangan, Pak. Jadi begini. Saya ingin cerita sedikit ya. Saya ingin cerita sedikit.